ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Dia memiliki lautan dengan diameter 10 tahun cahaya, kata pemimpin kota Primal Chaos. Siapa di alam semesta yang bisa menyaingi dia dalam hal kekuatan dewa? Ukuran tubuh dewanya keterlaluan. Luo Feng mengangguk. Itu memang keterlaluan. Ada beberapa organisme khusus di alam semesta, dan banyak dari mereka memiliki tubuh yang sangat besar. Namun bahkan bentuk kehidupan khusus terbesar memiliki ketinggian beberapa ratus juta mil, dan kebanyakan dari mereka adalah ras tumbuhan dan ras batu. Adapun 9 lautan keterpencilan, diameternya lebih dari 10 tahun cahaya, beberapa ratus juta mil, dibandingkan dengan lebih dari 10 tahun cahaya, seperti pohon dunia yang paling kuat dibandingkan dengan 9 lautan keterpencilan, itu setetes di ember. Tidak ada yang pernah tahu mengapa dia memiliki tubuh yang luar biasa besar. Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. Tidak ada tubuh dewa yang bisa dibandingkan dengannya. Aku juga pernah mendengar bahwa 9 guru terpencil tidak memiliki teknik bakat. Hah, Luo Feng bingung. Tidak ada teknik bakat? 9 guru keterpencilan tidak diragukan lagi merupakan bentuk kehidupan khusus di alam semesta, kata pemimpin kota Primal Chaos. Namun, bahkan jika dia dimusnahkan, dan tubuh dewa lainnya dibiarkan, dia tidak pernah menguasai teknik bakat apapun. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta yang adil. Dia sudah dianugerahi oleh alam semesta, tubuh dewa yang sangat besar. Karena itu, dia harus dibatasi secara ketat di bidang lain. Pemimpin kota Primal Chaos tiba-tiba memandang Luo Feng dan bertanya, "Mengapa Anda di sini untuk bertanya tentang 9 guru terpencil? Bisakah Anda memberitahu saya alasannya sekarang?" "Saya ingin membiarkan tubuh ketiga saya," jawab Luo Feng. "Tubuh ketiga seperti pangeran." "Sang pangeran?" Pemimpin kota Primal Chaos bingung. "Ya," kata Luo Feng. "Para pangeran di 9 dunia terpencil. Berdasarkan apa yang saya tahu, para pangeran itu memiliki sesuatu yang mirip dengan 9 lautan terpencil, tetapi mereka disebut laut kerajaan. Tapi Tuan 9 keterpencilan hanya memiliki 3 anak, kata pemimpin kota Primal Chaos. 3, kata Luo Feng. Ya, 3 anak. Salah satunya adalah penguasa alam semesta, dan 2 lainnya adalah ksatria alam semesta. Namun, mereka dapat dihidupkan kembali bahkan jika mereka terbunuh. Luo Feng tertawa terbahak-bahak. "Guru, berdasarkan apa yang telah saya pelajari dari 9 dunia terpencil, 9 guru terpencil sebenarnya memiliki total 108 anak. Dan ada 108 laut kerajaan di 9 dunia terpencil. Tetapi para pangeran itu tidak sama kuatnya. Ada 3 ksatria alam semesta, lusinan pejuang abadi dan lusinan penguasa sektor." 108. Pemimpin kota Primal Chaos terkejut. Jika ada 108 dari mereka, tingkat hidup mereka tidak akan terlalu tinggi. Anda akan memiliki peluang sukses yang tinggi. Luo Feng mengangguk. Dia telah memikirkan hal yang sama. Ada 9 pohon dunia, sedangkan 9 guru terpencil memiliki 108 anak. Semakin besar jumlahnya, semakin rendah tingkat kehidupan. Lagi pula, semakin kuat bentuk kehidupan, semakin jarang mereka. Beberapa bentuk kehidupan khusus adalah satu-satunya dari jenisnya. "Kamu ingin mendapatkan air laut kerajaan?" Pemimpin kota Primal Chaos bertanya. "Semua 108 laut kerajaan terletak di pusat 9 dunia terpencil, dan tidak ada tentara pribumi yang menjaga mereka," kata Luo Feng. "Salah." Pemimpin kota Primal Chaos menggelengkan kepalanya. 9 guru terpencil akan menyadarinya, bahkan tanpa tentara. Luo Feng bingung, tapi dia segera menyadari bahwa pemimpin kota Primal Chaos benar. 9 lautan keterpencilan bagian dari 9 guru keterpencilan sendiri, dan seluruh lautan sepenuhnya di bawah kendalinya. Dia akan menyadari apapun yang terjadi di sana. "Saya hanya akan mengambil sedikit air. Saya pikir itu akan baik-baik saja." Luo Feng gugup. "Saya tidak akan begitu yakin," kata pemimpin kota Primal Chaos. "Bagaimanapun juga, air adalah bagian dari tubuh dewa anak-anaknya. Tetapi bahkan aku tidak yakin apa yang akan terjadi. Jika 9 guru terpencil mengetahui bahwa kamu mengambil air, katakan saja padanya bahwa kamu adalah muridku. Dia berutang bantuan besar untukku, dan air akan baik-baik saja." Luo Feng merasa lebih bersyukur dari sebelumnya untuk gurunya. Pemimpin kota Primal Chaos, memang, banyak membantunya. Pemimpin kota Primal Chaos memandang Luo Feng dengan puas.
Jika tubuh ketiga masa depan Luo Feng seperti 9 guru terpencil, dia bisa dihidupkan kembali segera setelah dia meninggal. Dan energinya tidak terbatas. Maka Luo Feng pasti akan menjadi prajurit abadi yang luar biasa dari umat manusia. Luo Feng tidak bisa menahan keinginan itu lagi. Aku akan pergi dan mengambil air sekarang. Pergi, kata pemimpin kota Primal Chaos. Dia juga menantikan hasilnya. Di 9 dunia keterpencilan, mata tubuh Mosa berkobar. Dia terbang di langit dan berlari menuju pusat 9 dunia terpencil. Dunia ini begitu luas sehingga tubuh Mosa terbang selama lebih dari setengah tahun sampai dia akhirnya mencapai tujuannya. Laut Kerajaan. Tubuh Mosa berdiri di langit, memandang ke lautan yang tak terbatas. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Aku akan memeriksa 108 Royal Seas terlebih dahulu. Meskipun dia tahu keberadaan 108 laut kerajaan, dia tidak memiliki detail tentang mereka. Ukuran lautan akan membuat perbedaan besar bagi tubuh dewanya di masa depan. Itulah sebabnya Luo Feng perlu memutuskan dengan hati-hati. Dia menghabiskan 1 bulan lagi terbang mengelilingi lautan untuk diperiksa. 56 dari 108 laut kerajaan berwarna merah dan layak disebut laut berdarah. Semua 56 laut berdarah memiliki ukuran yang sama, dengan diameter sekitar 50 juta mil. Ada juga 49 laut kerajaan di mana air berjatuhan di dalamnya. Mereka tampak seperti laut lain tetapi memiliki diameter 600 juta mil, dan inilah yang disebut laut kerajaan kecil, yang dibicarakan oleh makhluk-makhluk asli. Ada juga 3 laut kerajaan dengan diameter mulai dari 20 miliar mil hingga 63 miliar mil. Ini adalah laut besar kerajaan yang legendaris. Begitu banyak makhluk asli datang ke sini untuk beribadah, kata tubuh Mosa sambil menunduk. Di sekitar 108 laut kerajaan, terutama di sekitar laut kerajaan kecil dan laut kerajaan besar, banyak makhluk asli merendahkan diri untuk menunjukkan pemujaan mereka. Adapun laut berdarah, hampir tidak ada orang di sekitar mereka. Memuja, tubuh Mosa mengangguk. Sejumlah besar makhluk asli lahir di laut kerajaan kecil dan laut kerajaan besar. Itu berarti laut kerajaan ini seperti orang tua mereka. Mereka akan dibawa pergi begitu mereka lahir dan menyebar ke berbagai kota di 9 dunia terpencil. Ketika mereka menjadi dewasa dan menjadi cukup kuat, mereka akan kembali dan menyembah ibu laut mereka. Bahkan ada beberapa makhluk asli yang sakit-sakitan dan sekarat datang ke sini dan menunggu ajal mereka. Mereka lahir di sini, dan mereka mati di sini. Mungkin makhluk asli ini tidak tahu bahwa para pangeran adalah laut kerajaan, dan laut kerajaan adalah para pangeran, pikir tubuh Mosa dalam hati. Tetapi beberapa dari mereka lahir di laut kerajaan sementara yang lain lahir di laut leluhur. Itu berarti mereka secara alami akan menghormati pangeran dan kaisar mereka. So, tubuh Mosa terjun ke bawah dan mendarat di samping laut berdarah. Laut kerajaan kecil menunjukkan pangeran yang tidak akan mati. Laut kerajaan besar menunjukkan pangeran tingkat ksatria alam semesta. Adapun laut berdarah, mereka mewakili pangeran tingkat penguasa sektor. Pangeran tingkat penguasa sektor lemah, dan lautan mereka terlihat seperti darah, pikirnya. Selain itu, anak-anak mereka tidak dapat dilahirkan di laut berdarah. Hanya setelah menjadi abadi, lautan berdarah akan menyublim menjadi laut biasa dan memiliki kemampuan untuk membiakkan kehidupan. Luo Feng mengangguk. Di sekitar laut kerajaan kecil dan laut kerajaan besar, makhluk asli yang tak terhitung jumlahnya sedang beribadah. Hampir tidak ada orang yang beribadah di sekitar Bloody Seas, karena tidak ada yang lahir di Bloody Seas. Apa yang kamu lakukan di sini? Makhluk asli mendarat. Tubuh Mosa meliriknya dan berbalik ke arah laut berdarah yang luas, di mana darah mengalir dengan cepat di dalamnya. Dia berkata dengan hormat, saya hanya ingin melihat laut berdarah. Saya lahir di laut kerajaan besar, tetapi laut kerajaan besar saya seperti laut berdarah ini dulu sekali. Prajurit asli yang tidak pernah mati itu menatap tubuh Mosa. Hati-hati, aturannya sangat jelas. Tidak ada pertempuran di sekitar laut berdarah, dan tidak ada yang boleh mengambil airnya. Tentu saja saya mengerti. Tubuh Mosa mengangguk. Bagus. Prajurit pribumi abadi itu tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia pasti tidak membayangkan salah satu dari bangsanya sendiri akan melakukan sesuatu yang dilarang. Tubuh Mosa bergumam setelah menyaksikan prajurit pribumi yang abadi pergi. Aku bahkan tidak tahu ada pantangan seperti itu. Mungkin aku tidak mengumpulkan informasi yang cukup. Tapi itu benar.
Laut kerajaan adalah pangeran, dan laut berdarah adalah pangeran tingkat penguasa sektor, yang relatif lemah dan memiliki kehidupan yang rapuh. Beberapa makhluk pribumi yang kuat mungkin dapat melukai laut berdarah secara tidak sengaja, dan beberapa bahkan mungkin membunuh pangeran penguasa sektor. Waktu berlalu, di langit dan tanah 9 dunia terpencil, kabut berdarah selalu menyelimuti udara. Di laut berdarah, darah berjatuhan, dan di tepi laut berdarah berdiri tubuh Mosa. Aku tidak peduli apa-apa lagi sekarang. Aku harus memilikinya. Tubuh Mosa melihat sekeliling. Tidak ada pemuja di dekat laut berdarah, dan yang lebih dari 1 miliar mil jauhnya. Selama dia cukup cepat, tidak ada yang akan memperhatikannya dengan satu pengecualian. 9 guru keterpencilan. Tidak apa-apa bagiku untuk mengambil air saja. Ini adalah laut dengan diameter 50 juta mil. Tidak masalah sedikit air. Tubuh Mosa sebenarnya agak cemas. Master 9 keterpencilan yang menakutkan itu mungkin akan marah. Untuk tubuh ketigaku, untuk masa depanku, aku harus melakukannya. Tubuh Mosa melakukan domain teknik bakatnya dan muncul di laut. Dia mengulurkan tangannya, mengambil air dari air berdarah, dan dengan cepat memasukkannya ke dalam cincin dunianya. Cincin dunia dibawa oleh tubuh penduduk asli, dan itu adalah cincin dunia paling kokoh yang dimiliki Luo Feng. Tentu saja, 9 guru keterpencilan bisa menghancurkannya dengan lambaian tangannya. Laut berbau darah, dan tubuh Mosa bisa mencium baunya saat jarinya menyentuh air. Ini sama sekali bukan air, dia menyadari. Ini darah. Tubuh Mosa kembali ke posisi semula. Kurang dari 0,1 detik berlalu setelah melakukan domain 2 kali. Dia sudah mendapatkan air laut berdarah. Saya telah bepergian melalui 9 dunia terpencil, dan 9 guru terpencil pasti sudah tahu tentang domain teknik saya. Tubuh Mosa memandang ke arah makhluk-makhluk pribumi yang sedang beribadah di kejauhan. Mereka tidak memperhatikanku. Bagus. Kalau tidak, aku akan dikepung jika mereka melihatku melakukan sesuatu yang dilarang. Tepat ketika tubuh Mosa berencana untuk pergi. Kekuatan yang luar biasa dan tidak dapat dipercaya tiba. 9 energi dunia terpencil ratusan juta mil di sekitar Luo Feng terkonsentrasi dan menjadi ruang di depan Luo Feng. Itu kemudian berubah menjadi kontur wajah besar. Keganasan memenuhi langit dan tanah di sekitarnya. Semuanya berubah menjadi merah. Di langit dan tanah yang berdarah, kepala raksasa itu memelototi tubuh Mosa. 9 guru keterpencilan telah tiba. Tubuh Mosa tercengang. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa langit dan daratan ratusan juta mil di sekitarnya sudah terhalang dari luar. Hanya 9 guru keterpencilan yang bisa bertindak begitu cepat. Pada saat yang sama, makhluk asli lainnya yang menyembah di laut kerajaan lainnya hanya bisa melihat laut berdarah biasa bahkan jika mereka melihat ke arah Luo Feng. Sebuah kepala besar melayang di langit, menatap tubuh Mosa. Sebuah suara dingin bergema di seluruh langit dan daratan yang berdarah. Manusia, kamu mencoba kesabaranku. Tubuh Mosa linglung. 9 guru terpencil benar-benar tahu semua yang terjadi di 9 dunia terpencil. Luo Feng muncul sebagai tubuh Mosa sekarang, namun 9 guru keterpencilan memanggilnya manusia, yang berarti dia tahu tubuh manusia adalah tubuh aslinya. Untungnya, dia tidak langsung membunuhku, pikir tubuh Mosa dalam hati. Dia masih peduli dengan statusnya, dan dia memiliki hubungan dekat dengan sekolah dewa leluhur, jadi dia tidak menyerang pewaris sepertiku. Tapi apa yang harus saya lakukan sekarang? Dia memiliki status yang mulia dan istimewa, bahkan dengan 3 dewa leluhur dari sekolah dewa leluhur. Satu-satunya alasan dia tidak menyerangku adalah demi statusnya. Jika aku memprovokasi dia lebih jauh, dia akan membunuhku secara langsung, dan baik sekolah dewa leluhur maupun ras manusia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pertama, saya tidak boleh memprovokasi dia lagi. Kedua, saya membutuhkan air di laut berdarah itu. 9 guru keterpencilan mungkin telah mengetahui apa yang sebenarnya saya lakukan karena saya mencuri ranting dan daun pohon dunia sebelumnya, tapi itu hanya asumsi saya. Saya mencuri daun dari pulau pohon, yang termasuk pohon dunia. Untuk apa nilainya? Pohon dunia yang paling kuat memiliki kekuatan master alam semesta. Kemudian lagi, 9 guru keterpencilan tidak akan terus-menerus mengawasi tempat itu. Tidak ada makhluk hebat yang suka diawasi sepanjang waktu. Bahkan saya tidak menyukainya, apalagi pohon dunia yang paling kuat. Mungkin guru 9 keterpencilan bahkan tidak menyadari bahwa saya mencuri daun pohon dunia.
Jika dia tidak menyadarinya, dia mungkin bahkan tidak tahu mengapa saya mengambil air itu. Pikiran membanjiri pikiran tubuh Mosa ketika kepala raksasa dari 9 guru terpencil mengaum, karena dia perlu bersiap untuk yang terburuk. "Salam, Tuan Alam Semesta," kata tubuh Mosa, memberi hormat padanya. Dia berubah menjadi tubuh penduduk bumi aslinya sementara tubuh Mosa kembali ke cincin dunia. Karena 9 guru keterpencilan memanggilnya manusia, Luo Feng pasti perlu menunjukkan tubuh aslinya untuk menghormati. Kepala raksasa itu menatap Luo Feng. "Kenapa kamu tidak pergi setelah lolos dari lingkaran?" Aku ingin mengambil kesempatanku," Luo Feng berkata dengan hormat. "Setelah keluar dari lingkaran, saya pikir tidak ada yang akan mengidentifikasi tubuh Mosa saya, dan sisi lain dari 9 pusaran air terpencil selalu dirahasiakan untuk semua generasi pewaris sekolah Dewa Leluhur. Saya ingin mengambil kesempatan untuk melihat. Saya pikir saya cukup beruntung untuk menghindari ketahuan, tetapi sekarang, setelah melihat Anda, penguasa alam semesta, saya menyadari semuanya berada di bawah pengawasan Anda." Kepala raksasa itu mengamati Luo Feng dengan kepala tertunduk. Tampaknya puas bahwa Luo Feng menjawab dengan hormat dan ketenangan. "Nama asliku adalah 9 guru terpencil," kata kepala raksasa itu. "9 guru keterpencilan," jawab Luo Feng dengan hormat. "Aku pernah mendengar sesuatu tentangmu, Blade River Emperor manusia. Kamu memiliki teknik bakat klon, dan kamu dapat menghidupkan kembali dirimu sendiri bahkan jika aku membunuhmu. Itu sebabnya kamu begitu tenang, bukan?" Luo Feng menjawab, "Saya bertemu 9 guru keterpencilan sekarang. Bagaimana saya tidak gugup? Saya hanya berpura-pura tenang." Hahaha. Kepala raksasa itu tertawa terbahak-bahak, dan suaranya menyapu seluruh langit berdarah dan mendarat seperti ombak besar. Itu berhenti setelah waktu yang lama. Lambat laun, wajahnya menjadi apatis. "Kamu seharusnya tahu bahwa 108 laut kerajaan, terutama yang berdarah, terlarang. Kamu seharusnya mengumpulkan informasi di duniaku. Beraninya kamu mencuri air? Bicaralah, 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 berbicara, berbicara, berbicara." Itu menembus jiwa Luo Feng dan bergema di benaknya. Tiba-tiba, dia terjebak dalam ilusi. Merusak. Luo Feng memiliki keinginan yang lebih kuat daripada kebanyakan ksatria alam semesta. Tidak cukup bagi 9 guru keterpencilan untuk mengendalikannya hanya dengan suaranya. 9 guru keterpencilan menatap Luo Feng. Kejutan melintas di wajah raksasanya. Dia terkejut bahwa seorang penguasa sektor dapat menolak suara itu, karena bahkan beberapa ksatria alam semesta dapat tergoda. "Saya penasaran dengan 108 Royal Seas yang legendaris, jadi saya datang ke sini untuk melihat mereka," katanya. "Saya menemukan bahwa tidak ada yang istimewa tentang air di laut kerajaan lainnya, tetapi air di laut berdarah ini tidak hanya terlihat seperti darah tetapi juga berbau seperti darah. Saya ingin tahu tentang rahasia di balik ini, jadi saya mengambil air. Saya pikir sedikit air bukanlah apa-apa karena laut berdarah sangat besar, jadi saya mengambil risiko." "Mengambil kesempatanmu," suara kepala raksasa itu semakin dingin. Kamu tahu itu terlarang, tapi kamu tetap menyentuhnya. Karena itu, kamu harus bersiap untuk hukumanmu." Luo Feng menjadi takut. Awalnya, dia tidak ingin menggunakan bantuan guru 9 keterpencilan yang berutang kepada gurunya, tetapi dia tidak bisa khawatir tentang itu sekarang. "9 guru keterpencilan," katanya. "Tidak," kata Tuan 9 keterpencilan. "Aku sebenarnya ingin..." Tepat ketika Luo Feng akan menggunakan bantuannya, dia berhenti berbicara ketika dia mendengar 9 guru terpencil berkata, "Aku sebenarnya ingin..." Kepala raksasa itu mencibir padanya. "Kamu pikir aku ingin membunuhmu? Aku memang ingin membunuhmu, tapi aku membatalkan rencana itu karena kamu adalah makhluk hebat yang dilatih oleh Sekolah Dewa Leluhur." "Sekolah Dewa Leluhur," kata Luo Feng. "Ada anggota dan sub-anggota formal di Sekolah Dewa Leluhur," kata kepala raksasa itu. "Sub-anggota bertarung lebih dari anggota formal. Sub-anggota adalah kekuatan paling kuat dari Sekolah Dewa Leluhur." Luo Feng mengangguk. Hanya ada beberapa anggota formal di Sekolah Dewa Leluhur, sementara talenta tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya dari ratusan juta ras diterima sebagai sub-anggota Sekolah Dewa Leluhur, seperti calon nabi, calon jenderal yang didewakan, dan pewaris dewa binatang berprestasi tinggi. Banyak dari mereka berada di tingkat penguasa alam semesta. Itu adalah kekuatan yang hebat. Aku adalah tuan yang saleh yang menjaga 9 keterpencilan. Kepala raksasa itu menatap Luo Feng. "Kamu, Blade River Emperor,
adalah anggota suborganisasi, dan kamu sangat penting. Luo Feng mengedipkan matanya dengan cepat. Menjaga tuan yang saleh? Ada nabi penjaga, ksatria penjaga, master ksatria penjaga, dan master penjaga dewa di suborganisasi, kata kepala raksasa itu, menatap Luo Feng. Setiap guru dewa penjaga adalah kepala kekuatan. Mulai hari ini, Anda, Kaisar Sungai Bled, adalah nabi penjaga dari suborganisasi sekolah dewa leluhur, dan saya adalah guru dewa penjaga Anda. Semakin kuat Anda menjadi, semakin tinggi statusmu. Aku akan menyelamatkan hidupmu jika kamu menerima persyaratan ini. Jika tidak, kamu tahu apa yang akan terjadi. Luo Feng bingung. Luar biasa. 9 guru keterpencilan adalah seorang guru saleh yang menjaga. Luo Feng awalnya berencana untuk menggunakan bantuan guru 9 keterpencilan yang berutang kepada guru pemimpin kota Primal Chaos. Dia tidak menyadari bahwa sekolah dewa leluhur telah memperhatikannya. Kamu tidak akan menjadi musuh bagi ras manusiamu bahkan jika kamu berada di suborganisasi, lanjut kepala raksasa itu. Kamu akan sangat bebas di suborganisasi, dan tidak akan ada batasan untuk perilakumu. Sesekali, ada beberapa masalah sekolah dewa leluhur yang perlu ditangani, dan saat itulah perintah datang. Kamu bahkan dapat menulis alasan Anda untuk menolak misi jika Anda tidak ingin melakukannya. Jadi, apakah Anda ingin menjadi bagian darinya? Luo Feng berkedip 2 kali, lalu memberi salam. Salam, menjaga tuan yang saleh. Cerdas, kata 9 guru keterpencilan. Bagus, ini adalah token dewa leluhur. Token hitam muncul entah dari mana. Itu jatuh dari langit dan jatuh di depan Luo Feng. Luo Feng mengambil token, yang berat dan dingin. Hanya ada 2 kata di token, dewa leluhur. Itu dipahat oleh ukiran yang tidak dikenali Luo Feng, tetapi dia tahu itu mengatakan, dewa leluhur. Itu terintegrasi dengan jejak hidupmu, dan kamu satu-satunya di sekolah dewa leluhur yang dapat menggunakannya, kata Nine Remotenus Master. Kamu dapat menghubungi sekolah dewa leluhur dengan token ini, dan sekolah menggunakannya untuk mengumumkan tugasnya. Kamu dapat berhubungan dengan sekolah dewa leluhur selama kamu berada di alam semesta. Luo Feng terkejut. Beginilah cara alam semesta virtual bekerja. Hanya melalui kata-kata, lanjut Nine Remotenus Master. Token dewa leluhur itu unik. Jangan sampai hilang. Saya mengerti. Luo Feng merasa lega. Sangat mengesankan bahwa mereka hanya berkomunikasi melalui kata-kata. Rupanya, sulit untuk membuat token dewa leluhur. Jika ada orang di sekolah dewa leluhur datang untukmu, tunjukkan pada mereka tokennya, dan mereka akan mengenalmu. Mengerti, jawab Luo Feng dengan hormat. Pergi sekarang. Sebuah kekuatan tak terlihat mengelilingi Luo Feng. So, Luo Feng menghilang. Kepala raksasa itu berkata, Kaisar Sungai Pedang adalah milikku sekarang. Aku tidak bertarung untuknya. Sebaliknya, dialah yang datang ke 9 dunia terpencilku dan membuatku tersinggung. Itulah mengapa aku membawanya. Bagaimana caranya? Yang lain bereaksi ketika mereka mengetahui aku mengambil Blade River Emperor. Hahaha, terakhir kali, Flame Sky mendapatkan Zuchong Emperor, tapi aku mendapatkan Blade River Emperor. Hahaha, Luo Feng melihat sekeliling dan menemukan dirinya berada di tengah angkasa yang dalam. Dia bisa melihat 9 ruang keterpencilan jauh. Aku berada di luar Nine Remotenus Space sekarang. Luo Feng sangat senang dengan keterampilan guru 9 keterpencilan. Dia merasa senang bisa keluar, tapi dia belum berani menunjukkan perasaannya. Dia tidak tahu apakah 9 guru keterpencilan masih mengawasinya. Dia memerintahkan budak jiwanya untuk melemparkan transportasi negara dewa. Weng, cahaya keemasan yang kabur melintas. Luo Feng mengambil budak jiwanya dan melangkah ke dalam cahaya, lalu menghilang ke angkasa. Di istana daerah rahasia primal. Hahaha, Luo Feng muncul di istana dan sangat gembira. Akhirnya, dia telah berhasil mengambil air laut berdarah. Mungkin Master 9 keterpencilan tidak tahu mengapa Luo Feng mengambil air dari laut berdarah, atau mungkin dia sudah tahu, tetapi dia punya rencana lain. Bagaimanapun, Luo Feng telah mencapai tujuannya. Aku tidak peduli dia tahu atau tidak. Intinya, aku bisa lebih kuat. Aku bisa mulai membiakkan tubuh ketigaku dengan air dari laut berdarah. Luo Feng sangat gembira. Dia pikir dia bisa mendapatkan air dari laut berdarah dengan bantuan dari pemimpin kota Primal Chaos, tapi dia tidak menyangka akan diterima di suborganisasi sebagai gantinya. Ada banyak makhluk hebat dalam ras manusia yang berhasil mencapai suborganisasi. Luo Feng berseri-seri.
Dengan kekuatanku yang semakin kuat, aku pada dasarnya dijamin untuk menyelesaikan warisan tingkat kelima, terutama setelah mendapatkan begitu banyak peluang warisan Dewa Binatang. Aku harus bergabung dengan suborganisasi suatu hari nanti di masa depan. Calon nabi, calon jenderal yang didewakan, dan ahli waris yang menyelesaikan warisan Dewa Binatang tingkat kelima atau lebih tinggi harus bergabung dengan suborganisasi sekolah dewa leluhur. Namun Luo Feng telah diundang sekarang. Bakat luar biasa seperti Kaisar Zuchong, Kaisar Cermin Kulit, dan Luo Feng sangat dihargai oleh sekolah dewa leluhur, karena mereka dapat menyaingi ksatria alam semesta sebagai pejuang abadi dan akan menjadi lawan penguasa alam semesta begitu mereka menjadi ksatria alam semesta. Hanya perlu sedikit pelatihan bagi mereka untuk memiliki kekuatan penguasa alam semesta setelah menjadi ksatria alam semesta. Lagi pula, talenta tak tertandingi seperti ini tidak akan kembali ke Pulau Bauhinia jika mereka gagal di jalur Dewa Binatang, tetapi mereka masih bisa membuat pencapaian besar mengikuti jalur waktu dan ruang. Itulah sebabnya sekolah dewa leluhur mengakui mereka terlebih dahulu. Pastikan mereka tidak membiarkan makhluk tertinggi masa depan ini tergelincir. Setidaknya aku akan mencapai sesuatu mengikuti jalan Dewa Binatang, pikir Luo Feng. Saya mungkin juga bergabung sekarang karena saya akan bergabung di masa depan. Terutama karena itu membantuku menghindari pembunuhan. Haha, Luo Feng tentu tidak mengharapkan dirinya menjadi pengikut 9 guru terpencil. Luar biasa, luar biasa. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin bersemangat dia. Di istana, Kaisar Tianchen memberi salam. Selamat, Tuan. Oke, Luo Feng melambaikan tangannya dan mendapatkan cincin dunia untuk sementara disimpan oleh Kaisar Tianchen. Dia duduk dengan kaki disilangkan sementara tubuh Mosa memasuki dunia internal dengan air dari laut berdarah. Inti, di dunia internal. Golden Hornet Beast sepanjang 600 mil melolong ke girangan, menghasilkan suara yang seperti guntur yang jauh jangkauannya. Total ada 9 pohon dunia, sementara 9 guru terpencil memiliki 108 pangeran. Tubuh Mosa berdiri di langit, menyaksikan darah seukuran baskom bergejolak dan bau darah merembes. Ada 109 makhluk dari ras yang sama yang menghitung 9 guru terpencil. 109 di antaranya. 9 guru terpencil memang kuat, tapi aku menolak untuk percaya bahwa setiap pangeran memiliki tingkat kehidupan yang keterlaluan. Ini akan berhasil, itu harus berhasil. Tubuh Mosa menatap gumpalan air dari laut berdarah. Meskipun dia menganggap peluang keberhasilannya tinggi, Luo Feng tidak yakin dengan tingkat kehidupan para pangeran. Memikirkan kegagalan terakhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas. Momen yang menentukan nasibku, baik tubuh Mosa dan Golden Hornet Beast menjadi tenang dan menatap darah yang bergolak. Dikelilingi oleh energi dunia dari dunia internal, air dari laut berdarah melonjak dan terbang tinggi di langit. Itu menjadi sunyi senyap di dunia internal. Setelah beberapa lama, gumpalan air terbang ke pusat dunia internal. Teknik bakat, klon, berkembang biak, Luo Feng berkata, mengendalikan seluruh dunia internal dengan pikirannya. Dunia internal mulai bergetar setelah teknik doppelganger dipicu terakhir kali. Kali ini, energi dunia yang tak terbatas berbondong-bondong ke gumpalan air laut berdarah di pusat dunia. Air segera menguap, dan hanya bahan kehidupan dasar yang dibungkus oleh energi dunia. Sebuah bola emas muncul, tinggi di langit. Itu sudah mulai membiakkan tubuh ketiga. Pikiran Luo Feng merasakan segalanya dalam sekejap. Itu berhasil, Luo Feng menyadari. Semua materi kehidupan telah diselesaikan, dan sudah mulai berkembang biak. Hahaha. Tubuh Mosa tertawa terbahak-bahak. Tubuh ketigaku dimaksudkan sebagai 9 keterpencilan laut berdarah, dan aku akan memiliki kekuatan dewa yang tak terbatas di masa depan. Bahkan jika aku mati, aku bisa dilahirkan kembali. Ini adalah keabadian yang nyata? Golden Hornet Beast meraung dengan sensasi. Luar biasa, luar biasa. Luo Feng berdiri, berseri-seri. Dia meraih Kaisar Tianchen dan berkata, Tianchen, minumlah denganku. Dia bahkan memanggil beberapa budak batas kaisar lainnya, dan mereka mulai minum sampai kenyang. Luo Feng merasakan bahwa dibutuhkan lebih dari 600 tahun untuk membiakkan tubuh ketiga. Semakin stabil dan kuat dunia internal, semakin mudah untuk membiakkan tubuh, tetapi semakin kuat tubuh, semakin lama waktu yang dibutuhkan tubuh untuk berkembang biak. Luo Feng membutuhkan waktu lebih dari setahun untuk membiakkan tubuh manusia, sementara dia membutuhkan waktu 3 tahun 9 bulan untuk membiakkan tubuh Mosa.
Adapun badan terpencil 9 laut berdarah, itu akan memakan waktu lebih dari 600 tahun. Jika Luo Feng tidak memilih untuk menelan logam untuk meningkatkan dunia internalnya tetapi beralih ke tubuh internal penguasa sektor tingkat 9 dari binatang bertanduk emas biasa, itu akan memakan waktu lebih dari 10.000 tahun. Aku sudah menduga itu akan memakan waktu lama. Bagaimanapun, ini adalah bentuk kehidupan yang istimewa. Luo Feng sangat gembira. Dia telah mengambil begitu banyak risiko dan mencoba begitu banyak metode berbeda hanya untuk tubuh ketiganya. Sekarang dunia internalnya akhirnya mulai membiarkannya, yang diperlukan hanyalah kultivasi. Hanya 600 tahun, dia bisa menghabiskan 600 tahun berlatih, dan itu akan seperti sekejap mata. Setelah itu, tubuh ketiganya akan selesai. Aku akan pergi ke sekolah dewa leluhur, aku harus belajar pemahaman hukum dalam 600 tahun mendatang. Menjadi abadi tidak sulit bagiku, tetapi akan membutuhkan banyak usaha untuk menjadi ksatria alam semesta. Luo Feng tahu dengan jelas bahwa dia hanya bisa sepenuhnya memahami bagian teleportasi dari hukum antariksanya. Adapun pencekikan ruang dan segel ruang, dia hanya bisa memahami sebagian kecilnya. Hukum ruang angkasa yang lengkap membutuhkan kombinasi ketiga bagian. Bakat tak tertandingi yang tak terhitung jumlahnya memahami ketiganya tetapi telah terjebak pada langkah terakhir untuk selamanya seperti Kaisar Truyan, Kaisar Zuchong, dan Kaisar Cermin Kulit. Luo Feng tidak bisa meremehkannya. Semakin saya menumpuk, semakin bermanfaat untuk terobosan. Selain itu, saya telah sepenuhnya memahami bab ketiga, yang berarti saya perlu membuat langkah ketiga untuk kebijakan bulan dan peta bintang. Luo Feng menyadari bahwa dia memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Setelah minum, Luo Feng memberitahu pemimpin kota Primal Chaos apa yang terjadi. Pemimpin kota Primal Chaos sangat senang mengetahui bahwa Luo Feng tidak menggunakan bantuannya dan mulai membiarkan tubuh ketiganya. Haha, kata pemimpin kota Primal Chaos. Meskipun penguasa alam semesta yang kuat yang dekat dengan sekolah dewa leluhur adalah pemimpin dari aliran yang berbeda dari suborganisasi sekolah dewa leluhur, mereka hanya milik suborganisasi. 9 keterpencilan ini, dia hidup begitu lama sehingga dia berpikir bersaing dengan orang tua lainnya itu menyenangkan. Luo Feng, bekerja keras. Karena Anda sangat dihargai oleh sekolah dewa leluhur, Anda mungkin mendapatkan beberapa harta sejati di masa depan. Pikirkan tentang Kaisar Zuchong yang memperoleh 2. Ambil apapun yang Anda bisa saat-saatnya tiba. Ya, guru, jawab Luo Feng. Pada hari yang sama, tubuh asli Luo Feng meninggalkan wilayah rahasia primal dan tiba di Pulau Bauhinia melalui transportasi negara dewa. Luo Feng berkumpul dengan gurunya Truyan Knight, dan beberapa temannya seperti Tosa Train Emperor, Jamen Emperor, dan Lily Emperor setelah kembali ke Pulau Bauhinia, dan berita itu menyebar. Kaisar Sungai Blade telah kembali. Blade River Emperor kembali dari 9 ruang terpencil. Apakah harta sejati Kaisar Sungai Blade tertinggal di tempat utama di mana 9 pusaran air terpencil mengarah? Harus begitu. Bahkan ksatria alam semesta tidak mungkin bertahan di tempat itu. Blade River Emperor pasti telah menghidupkan kembali dirinya sendiri menggunakan teknik cloningnya. Tapi aku tidak bisa merasakan aura penguasa sektor Blade River Emperor. Sama, aku juga melihat Blade River Emperor, tapi aku tidak merasakan aura penguasa sektornya. Saya pikir Blade River Emperor masih memiliki harta karunia yang sebenarnya. Bagaimana mungkin? Bahkan ksatria alam semesta tidak dapat bertahan hidup di tempat itu. Saya pikir Kaisar Sungai Blade telah menjadi abadi atau dia mendapatkan harta karun sejati yang baru. Harta karun sejati yang baru? Manusia adalah ras puncak. Harta karun sejati tingkat rendah itu mungkin tertarik pada ras biasa, tetapi mereka hanya manusia biasa, dan mereka memiliki jumlah yang melimpah. Berita itu menyebar seperti api melalui alun-alun terbuka di dunia kemuliaan, dan Kaisar Cermin Kulit juga mengetahuinya. Di istana, tubuh Dewa Bark Mirror Emperor telah pulih sepenuhnya. Namun, dia terlihat lebih dingin dan lebih kejam. Dia secara bawaan suram dan ganas terlebih lagi setelah dihancurkan oleh Truyan Knight. Tidak ada aura Tuan Sektor? Bark Mirror Emperor mengatupkan giginya. Apakah dia menjadi abadi atau mendapatkan harta sejati baru? Aku akan membunuhnya secara langsung jika dia tidak mati. Aku adalah bentuk kehidupan khusus yang mulia dan kuat. Jika dia memiliki harta sejati baru, maka aku akan mengambilnya dengan paksa. Blade River Emperor, Truyan Knight, aku akan membalas dendam.
Luo Feng duduk di istananya dan mulai berlatih setelah menghabiskan waktu berkualitas dengan guru dan teman-temannya, terlepas dari rumor yang menyebar di luar.